Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Afebi Fitriani. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini berasal dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada mata kuliah ini, dosen pengampunya yaitu Bapak Andre Ilyas SEMM. Untuk pertama ini kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan bukan merupakan alat pengambil keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambilan keputusan untuk melengkapi informasi dari data yang telah diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan keputusan. Tahapan sistem pendukung keputusan ini terdiri dari 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan pendukung, yang kedua tahapan perancangan, yang ketiga tahapan pilihan, dan yang keempat tahapan implementasi. Karakteristik dari sistem pendukung keputusan yaitu yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan, menitik beratkan pada manajemen baik perception. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi-terstruktur, dan tak struktur. Yang ketiga, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu adanya interface manusia atau mesin, di mana manusia tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Yang kelima, memiliki sistem yang integrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagaimana kesatuan item. Yang keenam, membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkat manajemen. Jenis-jenis dari sistem pendukung keputusan yaitu yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemasaran barang dan keputusan penanggihan piutang, menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. Yang kedua, keputusan semi-terstruktur. Keputusan semi-terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan yaitu volume, spesifik, interaktif, internal, real-time, dan terjadwal. Contohnya pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi, dan pengendalian persediaan, merancang rencana pemasaran, dan mengembangkan anggaran departemen. Yang ketiga yaitu keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini memenuhi pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan umum, luas, internal, dan eksternal. Contohnya, pengendalian teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan perekrutan eksekutif. Fungsi dari sistem pendukung keputusan yaitu untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik, sehingga dapat membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Komponen-komponen pada sistem pendukung keputusan yaitu yang pertama pengelolaan data, yang kedua pengelolaan model, yang ketiga pengelolaan dialog, dan yang terakhir yaitu user.
Kelebihan dari sistem pendukung keputusan yaitu yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam proses data atau informasi untuk mengambilan keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, meskipun seandainya sistem pendukung keputusan tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulasi dalam memahami persoalan. Yang kelima, memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keenam, memberikan keuntungan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan juga biaya. Kekurangan dari sistem pendukung keputusan itu yaitu yang pertama, adanya beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dan pengetahuan yang diberikan kepadanya pada waktu perancangan program tersebut. Yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakannya. Yang keempat, harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut selalu up to date. Yang terakhir, bagaimanapun juga harus diingat bahwa sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan dengan mengelola informasi dan data yang diperlukan dan bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan. Manfaat dari sistem pendukung keputusan ini yaitu yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, menjadi stimulasi bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalan karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Kesimpulan dari materi sistem pendukung keputusan ini yaitu sistem pendukung keputusan membantu menyelesaikan masalah semi-terstruktur yang berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan berdasarkan masalah yang ada dengan menggunakan beberapa tahapan pengambilan keputusan serta beberapa metode. Sistem pendukung keputusan ini dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, bukan efisien pengambilan keputusan. Dengan sistem tersebut, maka masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur ataupun semi-terstruktur dapat diselesaikan. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.